Hello, Primary 1 students. How are you today? I hope all of us are very well, stay healthy, and keep spirit. Welcome back with Teacher Lau again in this Maths online class. So, we are going to study Maths. Please get ready to study it. Students, please open your Maths textbook page 97. Buka buku Maths textbooknya halaman 97. Our lesson is about adding and subtracting money. Repeat after me. Adding and subtracting money. In bahasa Indonesia, penjumlahan dan pengurangan uang. Okay, so let's read the question. Mari kita baca soal berikut. Ari wants to buy the ruler and eraser shown. How much does he have to pay altogether? Let me translate into bahasa Indonesia. Teacher akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ari ingin membeli penggaris dan penghapus yang ditunjukkan di bukumu. Berapa harganya yang dia harus bayar bersama-sama. Nah, so please pay attention. Look at the picture of the ruler. Perhatikan, lihat penggaris di bukumu anak-anak. Nah, the price of the ruler is 45 cents. Oke, harga dari penggarisnya yaitu 45 sen. And then the price of eraser is 30 cent. Dan harga penghapusnya yaitu 30 sen. So, let's see this. Mari kita lihat ya. To know how much Ari has to pay altogether, we add the prices of the two objects. Untuk mengetahui bagaimana berapa harga yang Ari harus bayar keseluruhannya, kita akan jumlahkan harga-harga yang diberitahukan dari kedua benda tadi ya. Harga rulernya tadi, penggarisnya 45 sen. Nah, harga penghapusnya 30 sen. Nah, di sini anak-anak boleh lihat 45 sen plus 30 cents equals 75 cents. 45 sen tambah 30 sen sama dengan 75 sen. He has to pay 75 cent altogether. Dia harus membayar 75 sen bersama-sama. Next, selanjutnya he gives the cashier 80 cent. Nah, dia berikan uangnya ke kasir senilai 80 sen. How much change will he get back? Berapa uang kembalian yang akan dia peroleh? Nah, jadi di sini anak-anak tadi uang yang dia berikan ke kasir 80 sen. Jadi anak-anak, uang yang dia miliki 80 sen dikurangkan 75 sen sama dengan 5 sen. So he will get back 5 sen in change. Jadi dia memiliki uang kembaliannya senilai 5 sen. Oke? Nah, jadi sangat mudah untuk mengerjakan soal cerita berikut ini anak-anak. Jadi kita hanya memahami soal cerita yang kita bacakan ini dan anak-anak tahu kalau soal cerita itu penjumlahan atau pengurangan. Next, selanjutnya we continue page 98. Kita lanjutkan ke halaman 98. Please open your textbook page 98. Buka buku textbookmu halaman 98. Let us discuss this question together. Mari kita bahas soal-soal berikut ini bersama-sama. Number 1. These are some of the things that are sold in a shop. Ini adalah beberapa benda-benda yang dijual di sebuah toko. Fill in the boxes with the correct answer. Isilah kotak
kotak tersebut dengan jawaban yang benar. Let's see the picture of marbles, top, and running shoes. Lihat gambar dari kelereng, gasing, dan sepatu olahraga. Nah, anak-anak, you can also see the price. Kalian bisa juga melihat harganya. The price of marbles is 25 cents. Harga dari kelereng seharga 25 sen. And top is 45 cents. Harga gasing seharga 45 sen. And then the last one, the running shoes is 64. Yang terakhir, sepatu olahraga harganya 64 sen. 64 dolar, sorry. Okay, so now let's see the question A. Can bought a top and a bag of marbles. Ken membeli sebuah gasing dan sebuah sekeranjang kelereng. How much did he spend altogether? Berapa banyak? Berapa harganya yang dia habiskan bersama-sama? Nah, kalian perhatikan. Yang harga top tadi berapa anak-anak? Yang gasing 45 sen. Nah, jadi yang di situ kan si Ken membeli sebuah gasing dan sekeranjang kelereng. Nah, harga gasingnya 45 sen. Kita masukkan 45 sen plus tambah 25 sen sama dengan berapa anak-anak? Oke. Ya, 45 tambah 25 70. Next B, Fendi has $35. He wants to buy a pair of running shoes. Fendi memiliki uang senilai $35. Dia ingin membeli sepasang sepatu olahraga. How much more money will he need? Berapa banyak lagi uang yang akan dia butuhkan? Nah, tadi Fendi memiliki berapa banyak uang yang dimiliki anak-anak? $35. Nah, setelah itu dia ingin membeli sepasang sepatu olahraga. Let's see the price of running shoes. Perhatikan harga dari sepasang sepatu olahraga. Harga sepasang sepatu olahraga yaitu $64. Oke, nah jadi kita masukkan ke kotak yang tersedia. Nah, titik-titik dollar berapa di situ anak-anak? $64. Minus berapa anak-anak? $35. $35. Oke. 64 minus $64 minus $35 equals $29. So he will need $29 more before he can buy the pair of running shoes. Oke, jadi dia akan membutuhkan $29 lagi sebelum dia bisa membeli sepasang sepatu olahraga tersebut. Oke, so kita kurangkan harga sepasang sepatu olahraga tersebut dengan jumlah uang yang dimiliki oleh Fendi, yaitu seharga $35. Oke, do you understand students? Mengerti anak-anak? Students, please take your workbook. Open your workbook page 99. Buka workbookmu halaman 99. We are going to do worksheet 4. Kita akan mengerjakan worksheet 4 about adding and subtracting in dollars and cents. Okay, so you can do number 1 at home. Kalian bisa kerjakan nomor 1 di rumah. Before that, sebelum itu teacher akan jelaskan terlebih dahulu ya anak-anak. Let's see A, ya. Di kotak yang pertama ada 3 uang logam. Nah, kalian hitung uang logamnya itu berapa anak-anak ya. Oke, jadi kalian isi ya di atas garis di situ ya. And then tambah berapa? Sebelah kanannya ada uang logam 2. Nah, kalian hitung itu anak-anak berapa sen. Diubah ke sen. Oke, next yang B.
Oke, yang B ada berapa uang logam di situ anak-anak? Di kotak yang pertama, yang bagian B itu ada 5. Hitung anak-anak ya, berapa sen itu semuanya. Dikurang berapa sen di kotak yang kedua, ada 5 logam. Ubah anak-anak ke sen. Nah, totalnya berapa ya? Dalam bentuk pengurangan. Oke, next. Yang C juga begitu, uang kertas. Kalian hitung yang kotak yang pertama dan yang kedua. Jadi kalian jumlahkan itu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yang D, uang kertas ada di kotak yang pertama, uang kertas sebanyak 4 lembar uang kertas. Jadi kalian hitung ya anak-anak, dikurang di sebelah kanannya ada kotak, di dalam kotak tersebut 3 uang kertas. Nah, hitung ya, dikurangkan semuanya ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran hari ini, yaitu tentang adding and subtracting in dollars and cents. Semoga anak-anak di rumah memahami pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Sampai di sini pertemuan kita, anak-anak. Semoga kalian semuanya tetap sehat selalu, tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Bye-bye.